Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel BO Ngawi. Video kali ini saya akan memberikan cara yaitu mengatasi serak pada driver OCL. Tidak hanya pada OCL 150 watt ya, tapi bisa juga pada OCL 504, 506, 504, 506 ataupun yang sejenis OCL ya, yang lainnya 400 watt seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya contohkan menggunakan OCL 150 watt ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Nah, jadi seperti yang di awal tadi, jadi cara ini tidak hanya pada driver super OCL 150 watt, dia juga untuk 506, 504 atau keluarga jenis OCL lainnya ya. Jadi di sini saya akan membahas dan mengetahui penyebab daripada suara driver yang serak atau suaranya menyendat-nyendat, tidak loss ya, seperti itu. Seperti apa? Oke, ini langsung saja saya cek ya. Cek dulu suaranya yang ini suaranya. Tadi saya cek suaranya dia nyendat-nyendat. Oke, kita akan dengarkan bersama ya seperti apa suaranya. Nanti setelah kita cek suaranya, lalu kita akan bahas mengenai penyebab dan cara mengatasinya. Nah, oke Mbak, ini sudah saya kasih tegangan ya. Langsung saja kita play musiknya. Seperti apa suaranya. Terdengar ya, untuk suara bassnya itu dia nggak bisa mantap ya, seperti tersendat-sendat gitu, seperti kurang tegangan. Dia seperti nggak bisa loss. Dan di sini terlihat daun speaker ya, daun speakernya kalau di video mungkin nggak kelihatan. Daun speakernya itu bergerak liar. Dia nggak bisa loss ya suaranya. Oke Mbak, jadi seperti tadi ya untuk suaranya yang awal tadi ya, jadi dia suaranya tersendat-sendat, nggak bisa loss, terutama di nada bassnya dia seperti kurang tegangan ya, nggak bisa ngangkat, seperti kurang tenaga, kurang tegangan. Lalu untuk nada high-nya juga sangat terdengar nggak nyaman ya, serak-serak gitu dia. Nah, jadi jika terjadi seperti itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus cek dulu DCO nya. Cek DCO. Nah, ini kita cek ya. Nah, DCO nya bagus ya, ini 013, sekian milivolt. Jadi ini masih dalam range yang aman. Coba kita ganti untuk skalanya ya, kita ganti skalanya. Jika dia pakai skala volt, maka terbacanya 00,01 volt, kecil sekali ya. Jadi ini untuk DCO nya saya rasa aman, DCO nya bagus ya. Nah, kalau DCO bagus, lalu kita cek bias final, tegangan basis finalnya. Kita cek dulu. Nah, ini untuk bagian plus ya, 0, ini 0, ya sebenarnya, atau gini 0,26 volt. Lalu untuk bagian minnya 0,29. Jadi dia hampir seimbang ya, cuma selisih 0,2 volt ya, jadi sangat kecil sekali untuk selisihnya. Dan untuk biasnya pun juga ini masih bagus ya, segini itu 0,29 ini seharusnya nggak serak, seperti itu.
Nah, kalau DCO dan bias bagus, lalu langkah selanjutnya yang harus kita cek adalah transistornya. Kita cek transistornya. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke Mbah. Jadi kita tadi sudah cek ya, untuk DCO dan biasnya juga bagus semua ya. Lalu langkah selanjutnya kita cek untuk komponennya, terutama pada transistornya ya. Nah, ini untuk drivernya bagus ya, pakai yang ST. Nah, untuk fase-nya dia jelek ya, bukan yang ST. Jadi nanti kita akan coba ganti TR fase-nya ya. TR fase-nya kita akan coba ganti dengan ini. Dengan MJE 340. Ini yang kupingnya ada dua ya. Ini ori, satu bijinya 5000 atau 4500. Nah, seperti itu. Jadi kita cek DCO dulu. Misalkan DCO nya tadi jelek, maka harus kita perbaiki dulu DCO nya. Misalkan biasnya jelek, perbaiki biasnya. Tapi tadi untuk DCO dan bias bagus ya, maka dari itu kita coba ganti transistornya, dan kita harus ganti transistor yang paling jelek. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat secara awam saja, secara awam kita lihat saja seperti ini. Itu kalau transistor jelek itu beda pokoknya untuk penampilannya ya, untuk tampilannya juga itu beda, tampilannya juga enggak bagus ya, seperti kurang sip. Nah, jadi akan kita ganti untuk TR fase-nya seperti itu. Oke, langsung saja kita ganti ya. Nah, oke Mbak, ini sudah saya ganti ya dengan MJE tadi, atau bisa juga ganti pakai BD yang ori atau pakai TIP41. Misalkan teman-teman terdapat transistor drivernya yang jelek ya, bukan ST, itu silahkan ganti pakai yang ST yang ori. Nah, ini sudah saya ganti ya, langsung saja kita cek untuk suaranya. Semoga ada perbedaan ya sebelum diganti dan sudah diganti. Tapi kalau nanti kita ganti ini masih jelek suaranya, kita ganti transistor drivernya. Kalau masih jelek juga, kita ganti transistor diferensialnya, seperti itu. Ini kalau finalnya nggak mungkin jelek, ini bagus ini pasti, karena ini saya pasang sendiri ya, bukan bawaan dari kit, seperti itu. Oke, langsung saja kita kasih tegangan dan cek suara. Oke, langsung saja kita cek untuk suaranya. Jadi berbeda sekali ya dengan yang tadi. Lihat, dengarkan. Nah, oke, seperti itu tadi Mbak ya suaranya setelah kita ganti untuk TR fase-nya. Jadi sudah jelas ya, jadi masalahnya ada di TR fase-nya. Setelah kita ganti TR fase, suaranya jadi lebih maknyus ya, bassnya lebih bertenaga, mid-nya lebih lantang, dan high-nya juga lebih bersih ya dibanding tadi sebelum kita ganti. Bisa didengarkan kembali ya, untuk suaranya tadi yang pertama tadi itu sangat berbeda jauh untuk suaranya. Nah, memang ini saya kasih rahasia ya. Jadi rahasia dalam merakit OCL ya, entah itu OCL 150, 504, 506 ataupun yang lainnya ya, Safari gitu. Nah, itu kuncinya ada di TR fase-nya. Misalkan semua komponen sudah bagus, sudah normal semua, tapi suara, misalkan suaranya jelek ataupun
final panas itu silahkan cek di TR ininya ya, TR fastnya seperti itu, karena kunci OCL itu, merakit OCL ada di TR fastnya. Kalau bisa gunakan TR fast itu yang bagus sekalian kalau pengen hasilnya bagus. Si TR fast ini juga bisa berpengaruh pada DCO, pada bias, pada suara juga seperti itu. Jadi kuncinya ada di TR fast ini. Saya sarankan ya untuk teman-teman yang merakit, gunakan TR fast yang bagus. Karena dulu saya pernah punya pengalaman ya, merakit OCL 506 itu DCO bias bagus ya, tapi untuk suaranya dia speakernya gerak sendiri. Ketika saya pegang inputnya ya, suaranya seperti ini daun speakernya. Padahal semuanya bagus, finalnya bagus, semua TR-nya juga bagus. Lalu saya coba ganti TR fastnya dan ternyata emang ada di TR fast masalahnya ya, seperti itu. Lalu waktu itu saya punya stok ya TR fast yang semacam itu banyak, langsung nggak saya pakai lagi karena itu tadi saya sarankan walaupun harganya lebih mahal sedikit, lebih baik pakai yang bagus lah seperti itu, karena itu juga nanti sangat berpengaruh pada hasil akhirnya ya. Seperti itu. Oke Mbah ya, jadi misalkan kalau sudah ganti TR fast tapi masih serak, ganti TR receivernya dan TR yang lainnya. Kalau ada IC, ganti IC-nya seperti itu. Karena biasanya serak dan semacamnya itu suara seperti tadi ya, seperti di awal tadi itu biasanya ada di transistor, ada di komponen aktif. Kalau tidak IC ya transistor seperti itu. Nah oke, seperti tadi Mbah ya untuk videonya, semoga ada manfaatnya, semoga ya bermanfaat dan membantu bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, terutama suara powernya yang serak ataupun yang tersendat-sendat nggak loss ya. Oke, sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.